Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata atas nikmat hidayah, kesempatan, kesehatan, kemampuan sehingga kita dapat merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua aktivitas untuk bergegas tawarruk ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bisa menghadiri amrin jami ini dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, lancar, barokah, tanpa kurang suatu apapun. Karena tawarruk merupakan perintah langsung dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka bergegaslah kalian untuk mendekat kepada Allah. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang memberi kabar penakut tentang Allah pada kalian dengan jelas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi, penegak panji-panji tauhid, penyempurna akhlakul karimah. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, bertawassul dan bersolawat kepada Allah, sehingga kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaat pada kita semua. Saudara jamaah sekalian, banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang kita rasakan dan kita nikmati, tidak pernah ada putus-putusnya. Setiap waktu kita rasakan, karena sangat banyaknya nikmat Allah tersebut, sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Dengan sekian banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, sudahkah kita syukuri? Ini pertanyaan krusial bagi kita. Apakah kita mau bersyukur terhadap nikmat yang sedikit atau nikmat yang banyak? Itu yang tahu kita masing-masing, hati kita masing-masing. Karena kalau kita bersyukur manfaatnya sangat banyak. Allah menambah. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Ya, apabila kamu sekalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah pada kita. Kalau ingkar, maka Allah akan memberikan adab pada kita. Maka dari itu, agar kita menjadi orang yang beruntung dan mulia di sisi Allah, marilah kita bertagarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ibadah kepada Allah secara tertib. Mengerjakan kewajiban beribadah kepada Allah
merupakan hal yang utama agar seseorang bisa tawarruk, mendekatkan diri kepada Allah, terutama sholat 5 waktu tepat waktunya. Karena Allah telah berfirman, wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Laksanakan sholat, dirikan sholat, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, man hafidaha faqad hafida dina, wa man dayaha lima siwa dia. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga pada sholatnya, maka menjaga pada agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan pada sholat, maka selain sholat lebih tersia-siakan. Dalam mendekatkan diri kepada Allah juga harus memperbanyak dan mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah sunnah. Melaksanakan ibadah sunnah juga hal yang utama untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah sunnah itu banyak macamnya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan tergantung dari jamaah sekalian memilih yang disukai dan yang mudah sehingga dapat merutinkan setiap waktu. Umpamanya kita rutin di dalam melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu, kerjakan. Kenapa? Ini sholat sunnah setelah berwudhu 2 rakaat itu amalan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah setiap batal berwudunya dia berwudu sholat sunnah. Sampai Rasulullah bertanya ketika hidup, wahai Bilal, amalan apa yang telah kamu kerjakan? Karena saya melihat, mendengar suara sandalmu di dalam surga. Ini amalan-amalan sunnah kita hisibkan, mempunyai amalan andalan, menjadi ahli dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi berzikir kepada Allah sebenarnya tidak usah dihitung-hitung yang banyak. Kenapa? Allah memberikan nikmat pada kita tidak dihitung-hitung, kita berzikir kepada Allah malah dihitung-hitung. Karena berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore, bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Itu. Dan memperbanyak sedekah. Dengan adanya melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan memberikan pertolongan, bisa dekat kepada Allah sehingga kita menerima cintanya Allah. Sebagaimana difirmankan di dalam hadis kudusi riwayat Al-Bukhari, wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu. Dan hambaku terus menerus, tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bacaan istimewa yang sangat mudah, di mana saja kita bisa melaksanakan, kapan saja waktunya. Karena di dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum ayuhaddisa rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Ketika salah satu kamu sekalian cinta, senang berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran
Al-Quran ini dapat memberikan syafaat selain dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, Al-Qur'anu syafi'un musafahun wa mahfilun musadaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran telah akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Ditaruh di depan kita maksudnya dibaca, dihayati, diangan-angan dan diamalkan. Karena kita harus paham, sebagaimana Sunan Kalijaga dalam syairnya itu, lamun siro ngaji angan-angan makna dan artinya. Jadi apabila kita mengaji, angan-angan makna dan artinya sehingga kita paham. Kita paham di dalam mengkaji Al-Quran, tahu isinya, mengerti dan kita amalkan. Bahkan para ulama itu berijtihad paling sedikit satu-satunya jamaah membaca 3 ayat dalam 1 hari 1 malam. Itu ya. Jadi kalau kita membaca 3 ayat dalam 1 hari 1 malam, bahkan sampai hafal 3 ayat itu dalam 6 tahun itu bisa hafal Al-Quran. Kalau dalam satu halaman itu 645 halaman, berarti 1 hari bisa hafal 1 halaman, berarti 645 hari, sekitar 2 tahun. 2 tahun 8 bulan lebih. Nah di situ. Sampai kita hafal, kita hayati, kita memahami makna dan artinya. Sekarang kan sudah ada terjemahnya. Oh, ini intisari dari firman Allah tersebut, sehingga kita tidak akan mudah tersesat, tidak akan mudah tertipu oleh tingkah lakunya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara jamaah sekalian, di dalam melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah ini, kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya dengan khusyuk, sehingga apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah memberikan jaminan. Jaminannya adalah surga. Di dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan di dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa razaqahu al-kafafa wa qurni'a bi." Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Maka Allah akan mencukupkan rezekinya dan akan diberi hati yang qanaah. Ini di dalam menetapi agama Islam itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila tidak mau menetapi agama Islam ini sampai ajal patinya, maka Allah juga akan memberikan ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Surat An-Nisa 14. Barang siapa yang melanggar pada hudud-hudud Allah. Hudud itu undang-undang Allah. Jadi undang-undang Allah yang termaktub 30 juz di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa direvisi lagi. Itu sudah jadi. Jadi agama Islam ini sudah jadi, tinggal kita melaksanakan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Taraku fikum
amrayni lam tadillu ma tamassakum bihima kitabillah wa sunnatillah. Telah kutinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara. Kitabillah Al-Qur'an wa sunnatin Nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qur'annya dan kita kaji hadisnya dan kita pahami sehingga mati sewaktu-waktu bisa masuk surga selamat dari neraka Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah semuanya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.